Oke, maaf nih. Kameranya agak ini ya. Iya Pak, kamera Pak Abdul agak bermasalah. Kalau untuk materi udah masuk belum? Materi Ya. belum muncul Pak. Oke. Jadi kameranya di mana sebentar ya? Coba sambil nunggu. Oke, udah. Saya mau ngasih materinya dulu. Materinya. Oke. Iya, langsung klik ya. Ini sudah kebaca ya? Materi? Sudah Pak, sudah muncul. Oke. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Abdul Kamim. Kebetulan saya juga mentor nih, merangkap sebagai kepala cabang di Pekanbaru ya. Ini judulnya agak lumayan asik ya kalau kita dengar, sering kita dengar tapi kita belum bisa membedakan, yaitu trading robot melawan manusia. Ini saya tambahin bagus mana kan gitu ya nggak? Ini biar lebih menarik, perang antara robot dengan manusia. Kita tahu dewasa ini sering ya kita dengar trading robot lebih enak, oh enak manusia, ya kan? Nah ini kita ulas nanti sama-sama. Ini sebagai pencerahan buat kita semua. Kenapa? Materi nggak tampil ya? Belum tampil Pak Abdul. Oh gitu, oke. Sebentar. Ini stop dulu. Kalau sekarang udah? Sudah Pak, sudah. Oke, maaf nih. Biasa kalau malam kadang-kadang suka error. Jadi udah kebaca ya? Sudah Pak. Oke, saya ulangi lagi. Kita dewasa ini sering ya dengar trading enak pakai robot. Wah, ada yang satu sisi mengatakan trading itu enak manual, ya kan? Nah, ada suatu perbedaan dan persamaan, nanti ini saya serahkan kepada teman-teman semua ya. Trading mau robot boleh, mau manusia artinya dengan kita sendiri boleh. Tapi di sini akan saya ulas biar kita lebih jelas, biar kita bisa memahami perbedaan antara trading dengan robot atau dengan trading dengan manual atau kita sendiri yang melakukan. Trading robot. Ini bayangan kita kan pasti robot itu pasti dengan alat-alat yang dengan kabel yang cukup banyak, enggak seperti itu juga kalau di trading robot ya. Jadi trading robot itu sebenarnya suatu software ya yang berisi algoritma, di mana algoritmanya adalah indikator yang sudah diprogram untuk membantu analisa pasar, di mana dia punya kemampuan bekerja sendiri untuk open trades baik buy ataupun sell. Jadi namanya robot, dia didesain agar dia bisa berjalan sendiri tanpa kita ikut campur dalam menentukan transaksinya. Dalam arti transaksi itu berdasarkan indikator yang kita setting, di mana dalam evaluasinya bahwa kita merasa punya keyakinan bahwa indikator itu sudah bagus, maka diaplikasikan dalam bentuk software, digunakan agar kita sebagai trader tidak boleh nggak perlu pusing-pusing. Itu pengertian dasarnya. Nah, oke. Jadi kalau kita berbicara masalah robot, itu tidak berbentuk fisik ya, tidak berbentuk fisik, tetapi sebuah perangkat lunak. Ini digunakan untuk trading forex secara otomatis tanpa perlu melibatkan manusia untuk melakukan transaksi. Kalau dari pengertian ini kelihatannya enak ya pakai robot trading. Nah, kita ulas ya. Wah, mending pakai robot aja, kita bisa tidur nyenyak, misalkan seperti itu. Ada yang mengatakan itu enak robot aja lah, nggak perlu analisa, itu pasti ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu kelebihan dari robot, ya kan. Nah, ini kalau kita bicara kelebihan tentang robot, artinya kebalikannya adalah istilahnya kekurangan yang ada pada manusia kalau trading. Jadi kelebihan di robot, kekurangan dari manusia kan gitu. Nanti kelebihan
kelemahan robot berarti kelebihan di manusia. Nanti teman-teman juga bisa bandingkan enak mana sih sebenarnya kalau kita transaksi dengan menggunakan robot ataukah dengan manual. Oke. Kelebihan robot, nih kelebihan kita menggunakan robot kalau orang menyebut AI ya, advisor ya. Yang pertama yaitu dia mampu melakukan banyak instruksi sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Di mana ini di luar kemampuan manusia pada umumnya, tetapi tidak semua robot mempunyai kemampuan setinggi itu tergantung pencipta dari robot tersebut. Artinya apa? Ketika maaf nih, kita punya indikator, kita bisa setting. Setting itu intinya ketika ada sinyal A, misalkan baik, kita setting A baik dalam bentuk nanti software ya di algoritma ada nanti. Nah, itu bisa kita menaruh dengan beberapa strategi yang ada yang sesuai dengan yang kita dapatkan ketika kita sudah boleh dikatakan punya teknik berdasarkan indikator yang kita yakini. Artinya kita bisa masukkan input-input itu. Ya. Oke, sehingga ini mempunyai kecenderungan bisa melakukan transaksi yang relatif banyak dalam waktu yang singkat. Ini kelebihannya, ya kan. Namun, ya nanti ini pasti kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kita bahas masalah kelebihan dulu. Yang kedua, robot tidak terpengaruh atau melibatkan emosi. Karena yang lakukan kan istilahnya mesin ya. Karena sesuai dengan program yang dibuat, mengeksekusi baik order pembelian atau buy ataupun sell dan melakukan likuidasi sesuai target profit dan risiko loss secara otomatis. Nih, saya dalam psikologi trading kan mengatakan juga ya, trading yang paling bagus, trading yang paling sempurna adalah trading yang tidak melibatkan emosi. Nah, ini kelebihan dari robot karena dia nggak akan emosi. Kalau udah disetting, ini harus buy ya buy, ini harus sell ya sell. Artinya dia nggak melibatkan emosi karena apa dilakukan oleh mesin lah istilahnya seperti itu. Nah, trading tidak melibatkan emosi adalah suatu trading yang sempurna. Namun kalau manusia, saya mengatakan kita itu tidak bisa yang namanya tanpa melibatkan emosi. Yang bisa adalah bagaimana kita cara untuk mengendalikan emosi. Artinya ini ada 2.2 yang kelebihan yang dilakukan oleh robot. Tidak terpengaruh atau melibatkan emosi. Biarlah itu berjalan sendiri sesuai dengan perintah yang kita input. Itu robot. Ya. Yang ketiga, ini kelebihan juga. Aktif selama 24 jam. Non-stop dengan catatan terkoneksi dengan VPS dan internet. Kecuali internetnya mati, VPS-nya juga nggak jalan, itu artinya dia tidak berjalan. Sehingga setiap peluang tidak akan ketinggalan. Ini suatu kelebihan juga ya. Ini kelebihannya. Pasti ada kekurangan nanti. Oke. Selanjutnya kelebihan yang keempat, bisa profit tanpa memahami teknik trading apapun. Maksudnya gimana ini? Berdasarkan input, kalaupun profit, ya kita tidak melibatkan teknik trading apapun dalam artian karena teknik itu kita udah setting di situ. Artinya kita nggak perlu kita istilahnya mengubah dengan cara manual, misalkan seperti itu. Kan dia udah jalan sendiri sesuai dengan perintah yang kita input dalam software tersebut. Jadi ada 4 kelebihan robot ya, kalau saya pahami. Dan ini otomatis ada kelebihan, tapi ada juga kelemahan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada satu lagi. Performa trading bisa diuji karena robot trading selalu konsisten dengan standar pemrograman sehingga bisa diukur dengan jelas pula kinerjanya. Maksudnya pemrograman konsisten standar artinya kenapa? Ketika kita sudah memprogram, ini pengertiannya, kalau misalkan alurnya sesuai dengan indikator yang kita taruh, katakanlah seperti itu, ya dia akan ngikutin seperti itu terus. Misalkan harga kalau kita sudah buy, biarpun harga turun ya tetap aja harga tetap naik. Misalnya transaksi itu tetap buy, nggak akan berubah menjadi sell kan seperti itu kalau kita programnya seperti yang kita sesuaikan dengan input yang masuk. Nah, ini kelebihan dari robot. Ada kelebihan, tentu juga ada kelemahan. Di mana kelemahan robot artinya menjadi kelebihan dari trading
manual. Kelemahan robot dari yang saya utarakan tadi mengenai kelebihan dari robot, itu ada yang disebut dengan kelemahan robot. Apa itu? Ya, yang pertama tentunya dia tidak mampu menyesuaikan pasar. Sehebat apapun strategi yang diletakkan pada robot, ya, dalam robot trading, kita tahu bahwa kondisi pasar itu kan selalu berubah-ubah. Dia tidak dinamis tapi kan fluktuatif. Ini yang menjadi kelemahan robot. Robot nggak bisa misalkan, oh ya kita robot disetting bahwa harga itu saya menyeting, saya menginput bahwa robot itu kita gunakan untuk sideways. Nah seperti itu. Nah kalau terjadi suatu fluktuatif harga yang tutup tinggi, dia tidak akan ngikutin. Itu suatu kelemahan. Apa yang terjadi kalau tidak sesuai dengan role-nya, istilahnya tidak sesuai, tidak mengikuti dengan fluktuatif harga yang ada, itu yang sering terjadi. Kenapa robot itu ngadat, robot itu tidak dapat untung, robot itu justru merugikan. Itu yang pertama, ya. Selanjutnya, kelemahan robot, dia tidak semua broker mengizinkan robot. Tidak semua karena apa? Dengan menggunakan robot trading banyak melakukan transaksi ratusan bahkan lebih cepat, dan ini akan mengganggu server broker. Artinya bukan tidak mengizinkan, enggak, karena akan mengganggu server karena dia katakanlah disetting dengan transaksi yang melebihi dari syarat yang diizinkan, misalnya transaksi minimal kita 20 lot misalkan, tapi dengan sistem robot kita bisa melakukan transaksi melebihi dari jumlah yang ditentukan, itu otomatis akan mengganggu dari server yang secara tidak langsung. Kenapa broker tidak mengizinkan? Karena akan mengganggu untuk trader yang lainnya. Itu salah satu kelemahan. Artinya tidak semua broker itu mengizinkan adanya robot, ya alasannya seperti itu, servernya akan terganggu dan ini akan merugikan kepada yang lainnya. Ya. Nah, kelemahan selanjutnya, ya, ini ada biaya tinggi, ya, terutama biaya perawatan. Contohnya misalkan untuk sewa VPS-nya, ya, itu biasanya tergantung dari pemilik robot tersebut. Ada yang sedang harganya, ada yang mahal, ya, di mana kualitas dari robot itu tersebut juga akan menentukan nilai dari sewanya. Nah, inilah yang menjadi kelemahan dari suatu robot. Nah, karena dari 3 hal tersebut, kita yang sering terjadi, kita sudah sewa harga tinggi, ya, mahal, tetapi karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan pasar, terkadang itulah yang terjadi kenapa robot itu keluar dari jalur, dan ini menyebabkan banyak trader yang menggunakan robot itu mengalami kerugian. Nah, ini kelemahan dari robot. Dari 2 hal tersebut ada kelemahan dan keuntungan, ya kan, dari robot. Selanjutnya, nah, oke. Dari 2 hal perbedaan antara manusia, nanti kita diskusikan, ya. Dari 2 hal perbedaan antara kelemahan dan kelebihan dari robot, ya kan, itu kita bisa ngambil kesimpulan, ya. Kesimpulan yang pertama yaitu robot bisa bagus dan rekomendasi jika kita tahu kinerjanya dari sebuah robot tersebut, sehingga kita mampu mengupdate setiap perubahan yang terjadi. Artinya robot itu bisa bagus, ya. Ini pengertiannya gini, robot bisa bagus tetapi tidak bisa berjalan sendiri, dalam arti kalau kita tidak tetap mengupdate. Nah, karena sifat pasar adalah fluktuatif, ya, tidak dinamis, naik turun terus itu dengan volume yang sama, tidak. Maka tetap harus kita update. Itu kalau pengen robot itu bagus. Artinya robot tidak bisa kita lepaskan 100%, dah biarin berjalan sendiri, nggak bisa kalau pengen menggunakan robot. Artinya tetap ada ikut campur yang namanya manusia. Ini yang perlu diperhatikan, ya, buat teman-teman juga. Jadi hati-hati juga. Tidak semua robot, wah kita beli VPS-nya, kita sewa, terus bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan, misalkan sebagai penyedia atau yang menjual robot itu tersebut. Nah,
minimal kita juga harus tahu gitu kinerjanya seperti apa. Jangan sampai kita hanya 100% percaya ya kan terhadap robot tersebut bahwa robot pasti untung. Siapa bilang kan gitu. Sama aja kita naik pesawat ya. Naik pesawat kan ada istilahnya autopilot. Berarti kan udah otomatis pesawatnya. Coba teman-teman naik pesawat biarpun di situ autopilot tapi pilotnya nggak ada. Pasti yang terjadi ada horor, bisa jatuh setiap saat kan seperti itu. Biarpun autopilot pun ya kan istilah pesawat itu pun tetap ada pilotnya. Artinya apa? Robot sebagus apapun akan berjalan sesuai dengan jalurnya atau sesuai dengan keinginan yang pembuatnya akan menghasilkan jika tetap harus diupdate dan diawasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebaliknya robot tidak rekomendasi ketika kita tidak tahu kinerjanya bahwa tidak paham dasar dunia trading. Maka hindari segala penawaran ataupun iming-iming yang mengatasnamakan investasi berkedok investasi trading dengan robot. Nah, ini jelas sesuai dengan yang pertama tadi bahwa sehebat apapun sebuah robot kita juga harus tahu bagaimana cara mengoperasionalnya, ya, bagaimana kinerjanya, bagaimana jika tidak sesuai dengan plan yang ada. Nah, itu kita harus paham kenapa bisa profitnya dengan transaksi ini seharusnya turun jika buy ternyata sesuai. Nah, itu kita harus memahami. Artinya tetap kita juga harus belajar. Tidak sembarangan. Kalau kita tidak terfokus kepada percaya 100%, apalagi saat ini itu banyak ya yang terjadi, apalagi namanya robot yang mengatasnamakan investasi seperti itu yang dilakukan biasanya kedoknya adalah jual robot untuk trading dengan untung, tetapi ujung-ujungnya sebenarnya untuk mencari keuntungan adalah dari transaksi di multi levelnya, jual beli robotnya. Artinya trading robot artinya jual beli robot, itu pasti untung. Tapi kalau untuk profit di robot itu tetap kalau pengen profit ya teman-teman tetap harus bisa bagaimana cara mengoperasikan robot, bagaimana mengupdatekan terus kan seperti itu. Oke. Kesempatan yang ketiga yaitu trading manual atau istilahnya tanpa robot lebih rekomendasi asal harus memahami dan mengerti ilmunya. Itu jelas ya. Kita tahu bahwa kenapa trading manual ya itu lebih saya merekomendasikan juga karena apa? Kita selalu akan tahu update misalkan ada news ya, misalkan teknika tidak sesuai, kita bisa menghitung istilahnya pergerakan harga. Jadi tidak dipotong, tidak dogmatis, tidak dipatok. Misalkan harga pergerakan hari ini untuk XAUUSD pasti naik 150, besok juga naik 5. Enggak, dia akan fluktuatif, bisa juga hari ini naik 100, misalkan hari naik cuma 15 poin. Nah, itu bisa terjadi kalau kita terfokus kepada robot, ya risikonya akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan untung yang kita dapatkan tapi kerugian. Tetapi kalau manual kita lebih bisa memahami, oh iya malam ini misalkan contoh ada FOMC, robot harus hati-hati kalau mungkin yang menggunakan robot. Bisa juga dia tidak diupdate untuk menghadapi pergerakan yang cukup besar, fluktuatif yang tinggi. Ini riskannya. Jadi yang selanjutnya, robot adalah sebagai alat bantu dan sebagai ciptaan manusia sehingga kemampuan manusia jauh lebih bagus daripada ciptaannya. Artinya apa? Robot itu yang membuat itu manusia. Artinya sebaik-baiknya adalah sebaik manusia yang menciptakannya daripada robotnya kan itu. Nah, itu adalah kesimpulan ya yang boleh dikatakan ini sebagai perbandingan dari dua hal tersebut. Sebenarnya bagus mana sih robot dengan manusia. Nah, semuanya ini dari uraian saya baik kelebihan maupun kekurangan ini menjadi pilihan teman-teman sendiri. Boleh nggak saya pakai robot? Boleh. Asal tetap aja sama, kita harus tahu ya kan bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana kita cara mengupdatekannya, sehingga mau tidak mau namanya robot tetap kita pantau juga kan. Kalau gitu saya dengan manual aja boleh. Yang penting tahu apa? Yang penting tahu ilmunya kan gitu. Nah, itu adalah perbedaan dari trading manusia dengan robot. Dari hal tersebutlah kita nanti bisa sharing diskusi ya. Bagaimana sih menghadapi hal tersebut, misalkan nanti ada penawaran-penawaran yang lainnya seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Nanti kita lebih banyak ke diskusi aja ya. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Nanti kita lanjutkan ke diskusi. Saya serahkan lagi ke Ibu Emil. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Abdul. Selanjutnya itu pemateri kita itu Pak Ayib. Kepada Pak Ayib dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Emil, Pak Abdul, terima kasih juga. Mungkin tadi sih materi sudah disampaikan semuanya oleh Pak Abdul. Sekarang kita lebih ke sharing-sharing aja dulu mungkin Bu Emil, pertanyaan-pertanyaan dari peserta di webinar ini. Kita lebih banyak ke sharing aja. Begitu. Ya, untuk para peserta yang hadir di webinar, di Zoom webinar malam ini, jika ada pertanyaan boleh silakan untuk ditulis di kolom komentarnya, di kolom pertanyaannya. Iya ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau Pak Aib lebih suka yang mana Pak Aib? Kalau saya sih lebih suka manual, Pak, manusia. Oh iya, pasti ada alasannya dong ya. Karena saya berpikirnya robot itu ya disetting juga sama manusia, maksudnya gitu. Iya. Dan kalau kita berkaca dari yang sudah-sudah itu tahun kemarin tuh ya mungkin sudah jadi rahasia umum, banyak kejadian itu kasus robot yang collab ya. Iya, banyak member di DMAX pun ya kemarin banyak yang korbannya banyak, cerita hampir berapa itu yang tidak bisa sampai sekarang ya nggak bisa di kelas seperti itu ya. Kalau saya lebih ke manual aja, Pak. Iya, saya juga lebih setuju ya. Bukan berarti saya anti robot, tidak. Kalau bikin robot juga bisa. Tapi intinya kalau kita lebih mudah, artinya waktu kita bisa setting sendiri ya. Kita sebenarnya kalau pakai robot, kalau menurut saya juga kita masih sebenarnya kalau pengen jalan sesuai dengan role-nya, ya kita tetap harus jaga robot tersebut. Betul, betul. Karena apa? Kalau namanya robot, kalau nggak kita jaga, kita update, ya dia jalan sendiri, ngaco kan gitu sebenarnya. Ya kan? Makanya konteks saya sederhana. Trading robot ya berarti ada yang ditradingkan adalah robotnya. Kalau pengen untung konsisten ya cuma satu, jualah robotnya, jual beli robotnya ya, bukan jual beli tradingnya kan gitu. Iya. Oke ya teman-teman, ada pertanyaan silakan. Ya, ada pertanyaan yang masuk nih Pak dari Pak Riki. Di DMAX boleh pakai robot trading kah? Boleh dijawab Pak? Halo, sebenarnya boleh-boleh aja kita ya. Diperbolehkan kok. Ya kan? Jadi kalau kita bicara masalah apa di DMAX bisa pakai robot, sebenarnya bisa aja. Ya kan? Gitu. Asal yang pasti nanti kalau misalkan dia menggunakan robot dengan apa istilahnya keluar dari role yang sudah ditentukan oleh perusahaan, nanti akan ada peringatan. Biasanya seperti itu. Tetapi secara kenyataan di DMAX bisa pakai robot, bisa. Hanya saja ikutilah role-nya. Ya kan, sesuai dengan apa yang ada di websitenya kan juga ada ya, di agreement juga ada seperti itu, bahwa transaksi jumlah sekian, maksimal sekian. Kalau melebihi otomatis kan, ya tadi saya sampaikan, dia akan mengganggu server dan kita mengganggu untuk yang lainnya untuk melakukan transaksi, itu aja sih sebenarnya. Kalau dikatakan bisa-bisa. Itu pertanyaannya. Kalau manual, ini ada juga ya, ada boleh tambah. Kalau manual trading lebih santai mana? Maksudnya gimana? Antara manual dengan robot atau manual yang santai, ini pengertian jadi bingung saya ya. Kalau dikatakan trading robot dengan manual santai mana? Ya kalau menurut saya lebih santai manual. Karena apa? Ya kita bisa mengukur kemampuan kita. Artinya kemampuan kita gimana? Oh saya hari ini capek, nggak usah trading, ya sudah. Nah kalau misalkan sama dong dengan robot, kalau kita nggak nyala ya sama aja. Hanya saja sebenarnya kalau kita pakai robot pengen untung, itu energi kita itu double. Kok double Pak Abdul? Iya, karena kita sebenarnya harus ngawasi robot tersebut. Kalau nggak diawasi, dia jalan sendiri. Ujung-ujungnya bukan untung, tapi buntung. Itu yang sering terjadi. Itu pengalaman saya seperti itu. Ya Pak Aib ya. Kalau Pak Aib dari sisi Pak Aib nih, santai mana nih Pak Aib? Kalau saya pribadi itu lebih santai manual. Tadi kata Pak Abdul, bukan saya tidak suka dan robot nggak boleh, nggak, itu hak masing-masing. Cuman kalau pribadi saya lebih ke
manual. Banyak dari dulu tuh biasanya kalau sekarang robot tuh banyak ya, banyak apa? Banyak yang punya, Kalau dulu tuh saya tahunya itu biasanya kalau misalnya kita menggunakan robot tuh ada history biasanya minimal 3 tahun ke belakang itu performa robot atau AI-nya seperti apa. Ya, biasanya kayak gitu kalau dulu. Kalau sekarang kan sering bermunculan tiba-tiba ada AI atau ini robot ini dengan tidak dilihat historinya berapa tahun ke belakang seperti apa. Dan kebanyakan sekarang robot pun berani di God ya. Kalau dulu kan rata-rata mata uang euro, GU, kalau dulu kayak gitu di God nggak berani. Tapi kalau sekarang saya lihat pun di God sudah bisa berani menggunakan robot tanpa melihat histori. Kalau saran saya lebih santai manual, karena kalau misalnya kita memilih robot itu kita harus tahu histori ke belakangnya itu performanya seperti apa. Kayak gitu kalau saya Pak Bro. Ya, betul. Jadi pada prinsip begini loh. Itu yang membedakan robot kan disetting berdasarkan histori yang sudah ada. Jadi sama dengan kita itu punya sistem trading berdasarkan indikator. Ya kan? Misalnya contoh sederhana, indikator yang paling sederhana ya. MA gitu ya. MA misalkan kita mau coba nih MA 100 dengan MA 50. Kalau terjadi perpotongan 50 motong ke atas, artinya harga naik misalkan seperti itu kan ya. Nah, itu diaplikasikan di robot. Dari istilah diinput di algoritma yang dimana setiap website software seperti Meta 5 atau 4 pun kan ada kita untuk membuat robot. Nah, itu sudah dipatok. Artinya kalau misalkan terjadi suatu potongan itu dia akan merubah. Namanya harga, saya katakan harga itu tidak dinamis, jadi fluktuatifnya itu terjadi. Bisa juga baru motong dia balik lagi. Ternyata di situ ketika terjadi perpotongan, dia sudah akan menentukan sendiri TP-nya di mana, risikonya di mana. Ya, ketika ternyata, harga sudah terjadi pemotongan, oh ini berarti artinya harga input sudah masuk buy. Tetapi tidak sesuai dengan role TP-nya sudah ditentukan, karena sifatnya dia menghitung secara dinamis, maka akan terjadi pembalikan, dia sudah nggak bisa nangkap lagi. Yang terjadi apa? Ya kena stop loss. Itu yang membedakan. Artinya sudah dipatok. Sedangkan di pasar, di market, itu yang dipakai kan histori yang ke belakang untuk menekan di depan. Sedangkan kita tahu namanya dunia pasar, itu dari tahun yang lalu itu hanya untuk patokan. Tapi untuk volume ke depan itu akan berbeda. Ya, artinya apa? Dengan perbedaan itu apa yang kita lakukan ya? Mau tidak mau, kalaupun kita menggunakan robot nggak bisa ditinggal, harus diupdate juga, harus terus dipantau. Artinya kalau untuk menghasilkan ya terus harus dijaga kan. Sama dengan kita punya mesin aja, mesin katakanlah saya punya pabrik itu semua otomatis, tapi apakah tidak dipantau? Pasti dipantau. Kalau nggak dipantau bisa ngaco juga kan gitu. Gitu. Artinya apa? Tetap harus melibatkan manusia. Dan daripada kita repot-repot, maksud saya ini ya, tiap orang punya bedaan. Ya enak manual aja sekaligus kan gitu. Itu tambahan saya Pak Ep ya. Ya, yang dari kata Pablo kan robot perlu di-upgrade atau apa. Sebenarnya manusia pun sama semuanya. Perlu di-upgrade lagi pengetahuannya. Ya nggak Pablo. Iya, di-upgrade lagi segala halnya. Jadi sebagai misalkan trading manual, yaudahlah trading manual, tapi kita pun harus upgrade lagi pengetahuan, skill kita dalam bidang trading, karena tidak yang sering diucap oleh Pak Abdul, ilmu tidak cukup hanya di situ saja, masih banyak dan masih harus terus digali, kayak gitu. Nah ini ya Bu Emil ya. Iya. Pertanyaan. Jeff ya. Ya. Kalau robot tidak bisa baca news ya. Ya kan? Ya Pak ya. Apakah robot bisa membaca news? Ya tergantung kita masukinnya aja sih. Artinya robot itu kan sudah dibikin dalam konteks tidak ada news biasanya. Nah, biasanya kalau misalkan bagaimana seandainya itu ada news yang besar, ya harus ngikutin algoritma atau ngikutin input yang sudah dilakukan. Artinya bisa juga karena dia sudah dipatok TP 50, SL 40 kan seperti itu. Artinya kalau misalkan terjadi input yang berbeda karena ada news, ya risikonya ya kena stop loss, itu aja sih. Ya, untuk robot bisa news ya bisa.
Artinya dia pasti akan menginputnya adalah risiko yang risiko yang akan terjadi, jadi diantisipasinya seperti itu. Bukan berarti dia tidak bisa membaca news. Kadang-kadang ada yang orang jualan, oh ini robot anti news, robot yang boleh dikatakan bisa menghadapi news apapun, ya itu kan hak mereka kan gitu. Tapi kenyataannya news juga tidak bisa ditebak, harga naik ternyata turun kan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Indra. EA ini berbayar apa gimana, Pak? EA macam-macam sih. Ada yang orang gratis, ada yang berbayar, ya kan? Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Tergantung dari kualitas itu sendiri kan gitu loh. Saya jualan mesin, wah, kan ada penawaran gimana kita nilai jualnya. Artinya dia mengatakan, oh AI ini berdasarkan historis udah dapat nih profitnya sekian. Maka dengan nilai yang cukup tinggi dia akan menjualnya dengan harga tinggi. Oh ini udah profit. Bisa kok ini gratis kan logikanya seperti itu. Tapi kan belum diuji, bisa teruji, bisa juga dia ngujinya baru ketikalah 1 bulan. Kita nggak bisa menguji hanya 1 bulan, backtest ke belakang cuma 1 bulan nggak bisa, harus panjang. Seperti setiap orang pasti bisa bikin EA seperti itu. Yang konsisten itu yang nggak bisa. Kalau yang konsisten gimana? Ya harus diupdate terus kan gitu. Nah makanya kenapa banyak di jualan sana? Ya logika berpikir saya sih sederhana sih. Ketika saya punya mesin, di mana mesin itu sudah penghasil uang, ya ngapain saya jual-jualkan? Saya ngapain saya tawar-tawarkan ke orang? Kan gitu seperti itu. Yang penting saya, kalau bahasa kasarnya ini tinggal nyari modal sendirilah. Jual rumah atau jual tanah kalau ini ada kepastian untuk untung. Ya kan nggak akan saya jual. Tapi kalau Anda jual, artinya itu sebenarnya adalah konteks membagi risiko kepada orang lain kan gitu. Biar risikonya nggak ditanggung sendiri. Artinya kalau ketika risikonya kita bagi ke orang lain, kan saya risikonya sedikit dong. Keuntungan dapat dong. Dari mana ya? Jualan robotnya. Ternyata robotnya macet. Jadi jangan heran kalau misalkan dalam waktu tertentu itu robot kadang-kadang, oh maaf ini, wah robotnya hancur semua, bikin minus semua. Kan seperti itu sering terjadi kan. Maka akan muncul lagi, inilah versi baru. Itu kan hanya sebenarnya kedok untuk menghasilkan dana lagi dari jualan robot lagi. Kan seperti itu. Maka boleh robot, boleh. Tetap saya katakan, yang mau pakai robot. Tapi harus mengerti. Tapi harus dikawasi. Tapi juga harus diupdate. Kalau enggak, janganlah. Pasti akan belok. Apalagi yang jualan robot kan, paradigma di luar sana, apalagi yang penjual sendiri kan, daripada trading manual pusing-pusing ya, otak kita capek, mending dengan robot. Kita harus cerdas, biarlah uang yang berjalan sendiri untuk kita. Kan jargonnya bikin orang tertarik kan gitu loh. Uang bisa berjalan sendiri untuk kita kan gitu. Artinya kan, wah dengan robot enak ya, duitnya bisa masuk. Tapi kenyataannya uang bisa berjalan sendiri, kan jalannya kan nggak karu-karuan, nggak balik-balik lagi kan gitu loh. Kesasar kan, akhirnya uang kita juga hilang kan gitu. Itu yang sering terjadi. Maka harus pinter-pinter kitanya. Boleh pakai robot, boleh. Boleh manual, boleh kan gitu. Kita nggak antipati juga sih. Ya kan? Cuma harus tahu risikonya gitu aja. Ya Pak Ib ya? Betul, betul Pak. Ini kan berbayar. Oke. Ya sekarang banyak tambahan sedikit. Banyak sekarang menjual robot dengan harga fantastik itu. Belum kita bayar VPS per bulan, belum harus bayar beli EA itu harganya cukup lumayan juga. Ya, tapi yang dari bilang Pak Abdul, jangan sampai kita beli robot yang awalnya robotnya dibesarkan bagus dan tiba-tiba pas kita pakai menjadi robot gedek ya Pak Abdul. Itu sering terjadi. Makanya ya maaf yang lagi booming keparan nih apa ya itu ada apa itu robot internet 78 apa ada kan itu kemarin juga itu ya. Roboh juga kan gitu loh. Nggak usah nyebutin namanya, nggak boleh kan. 89 jangan disebutin, nggak boleh. Oh iya lupa itu inisial maksudnya kan. Internet 78 ya ini. Saya udah ngitung ini di awal juga, maaf nih saya juga kan sering juga diskus sama teman-teman yang trader gitu loh. Pak Abdul ini ya setiap apapun ini namanya risiko. Kayak gini penawaran ini adalah sebenarnya penawaran berbagi risiko, bukan berbagi keuntungan. Sebab saya ngitungnya gini, kemarin sederhana juga yang ditawarkan. Kalau sesuai dengan rule-nya, kita kan harus beli nih robotnya.
nilai belinya ini misalkan maaf nih modalnya 50 juta kan akan nilainya akan beda dengan yang 100 juta. Itu dengan profitnya kalau hitung-hitungan benar nih kalau backtest ke belakang 6 bulan itu baru balik modal itu adalah balik modal biaya uang yang kita untuk beli sebenarnya. Itu yang saya hitung. Tetapi orang nggak nyadar dalam pengertian ini profit loh sebulan ini, 6 bulan saya udah dapat segini, padahal belum profit. Di mana batas 6 bulan itu adalah batas namanya robot itu batas istilahnya kritis ya. Selama peminat masih banyak biasanya bisa perpanjang. Tapi kalau selama peminat sudah nggak ada, di saat itu biasanya robotnya dipura-purakan, bukan dipura-purakan, itu alasannya harus diupdate dan robotnya tidak sesuai dengan jalurnya. Nah, kalau kita nggak paham, nah makanya ketika gimana caranya untung? Ya narik orang lain dulu lah, kita pasti untung. Ya yang pertama saya katakan bisa untung kalau di multi levelkan. Tapi kalau murni di robot, kalau kita fokus tidak bisa update, persentase kerugian jauh lebih besar dari keuntungan. Itu yang saya alami. Oke, lanjut, Aib. Lanjut, Bu Emil. Ya, ada pertanyaan lagi nggak peserta yang hadir pada malam ini? Ada lagi mikir mungkin. Ya, jadi banyak hal ya Pak Aib ya. Jadi iya betul. Sebenarnya asik kok pakai robot boleh nggak larang. Yang penting udah tahu risikonya ya kan. Manual boleh. Yang tadi saya udah ada sampaikan juga. Ada perbedaan ada. Kalau robot dia kuat 24 jam. Iya. Manusia yang nggak kuat lah kan gitu istilahnya. Nanti profit nggak juga ini. Tapi apakah yang 24 jam sesuai dengan role yang ada kita belum tahu juga kan gitu. Robot juga istilahnya karena intinya robot itu akan berjalan dogmatis ya. Udah disetting jalan itu seakan-akan udah disetting ini jalan lurus 30 meter belok kanan, 30 meter belok kiri. Nah itu setting udah disetting. Sedangkan market itu nggak bisa disetting seperti itu. 30 meter katakanlah suruh belok kanan tetapi harganya berbalik ke kiri kan seperti itu yang terjadi. Artinya apa ya? Tetap harus update. Ya. Oke. Yang lainnya lagi silahkan. Ya. Kalau saya nanya boleh nggak Pak? Boleh nanya. Boleh lah. Minta duit juga boleh nanti Pak nanti ditransfer nomor rekening yang berapa. Boleh. Ya, seperti yang kita lihat ya, kebanyakan yang menggunakan trading robot itu orang-orang awam. Karena kan kebanyakan orang-orang awam itu bukan males sih, kalau untuk edukasi, untuk trading manual, itu pastinya mereka nggak masuk. Harus mulai dari nol lagi belajarnya, terus waktunya juga, apalagi kan kebanyakan pasti ibu-ibu gitu, yang urusannya ibu rumah tangga. Tetapi trading robot yang di Indonesia ini kebanyakan masih ada permainan di balik sana, gitu. Kayak robot yang kita tahu lah, maintenance, rupanya tutup. Gitu. Hilang ya. Ya, terus menurut Bapak nih, gimana sih tips and trick yang kita harus tahu gitu? Kalau misalkan ada yang pengen pilih robot, terus kalau misalkan ada yang pilih manual, gimana gitu? Oke, jadi Pak Aib atau saya boleh nanti tambahnya. Jadi hidup ini pilihan, ya kan? Sama kita untuk masuk ke bisnis ini, robot dengan manual. Orang kita, nah ini kita sharing-sharing ya. Kenapa orang kita itu? Karena orang kita bukan ya istilahnya kita mayoritas ya. Nanti bukan orang kita ada juga yang pinter nanti saya di demo lagi ini ya. Betul. Ya, rata-rata kita itu inginnya itu nggak mau ribet, inginnya mudah, nggak mau kerja keras, nggak mau usaha. Apalagi kalau udah diiming-imingi untung, itu udah tutup mata. Artinya apa? Kadang-kadang kita dihadapkan oleh logika yang ada ya. Artinya bahwa sebenarnya logika dengan keinginan itu yang berbeda. Orang inginnya pasti untung, ada nawari pasti untung. Tapi secara logika itu nggak masuk, tapi orang tetap dibabat. Ya kan? Berpikirnya kurang. Maka saya katakan,
di apa itu just kidding ya ini istilahnya kan. Kenapa otak orang Indonesia tuh mahal kan gitulah. Maka ketika ada kecelakaan gitu kan dites dulu kalau di luar negeri. Ini mana ini? Oh ini orang luar negeri, nggak apa-apa. Ini satunya orang kita ini. Wah ini harus diselamatkan ini. Kenapa? Karena otaknya masih original kan gitulah. Nah itu kan ada just kidding istilahnya apa? Kita itu lebih ingin itu mencari hal yang mudah, tidak mau usaha, ingin enak tapi nggak mau usaha. Ini berbahaya sekali. Contoh, makanya kalau kita di dunia trading, kenapa di Indonesia ini broker apapun masuk itu di Indonesia masuk semua, ya kan? Kita kalau lihat di Malaysia ini broker-broker luar kata nggak resmi itu nggak bisa masuk. Makanya rata-rata di bisnis di sana di luar itu adalah Indonesia adalah makanan empuk karena orang Indonesia suka diiming-imingi. Ya. Tidak semua loh ya, tapi rata-rata suka diiming-imingi. Segala sesuatu yang belum pasti aja dia mau kan gitu. Apalagi orang mengatakan ini pasti untung, udah. Ujung-ujungnya ya tadi karena nggak pakai logika kecewa di akhirnya. Ya Pak Abi ya. Ya ini Pak Abi coba dari versi Pak Abi kan bisa juga kan gitu. Kalau tambahan dari saya sih, saya banyak ngobrol dengan orang yang sudah pernah trading dengan menggunakan EA. Kenapa dia tadi kan kata Bu Emil, orang awam itu langsung masuk ke robot, tidak edukasi dulu. Banyak faktor sebenarnya kalau saya ngobrol itu. Jadi mereka itu minimnya informasi tentang adanya edukasi. Terus saya ngobrol, kenapa Bapak tidak trading sendiri? Kenapa tidak manual? Satu, dia tidak tahu kalau misalkan di suatu pialang itu ada yang memberikan edukasi. Yang kedua, betul kata Pak Abdul, langsung diiming-imingi fix income-nya berapa persen per harinya. Sehingga setelah dia mengenal tentang adanya trading sendiri dan adanya edukasi, mereka malah dikatakan menyesal. Menyesalnya artinya kenapa saya nggak dari dulu tahu adanya edukasi, tahu ada yang memberikan edukasi tentang trading, sehingga mereka bisa trading dengan sendiri ataupun manual. Nah, jadi disitulah mungkin orang-orang yang awam ataupun yang baru mau terjun ke trading itu mereka belum tahu luas tentang ada sih edukasi di sini tuh ada edukasi, ada yang memberikan edukasi, tapi mereka belum tahu. Jadi jalan pintasnya ada robot, mereka mengikuti. Dengan akhirnya dana yang mereka masukkan itu ya tidak bisa ditarik lagi. Ya udah banyak lah yang scam sekarang itu beberapa miliar itu dia nggak bisa itu. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka tentang adanya edukasi, ketidaktahuan mereka tentang robot ini seperti apa, jadilah terjerumus seperti itu. Itu itu yang saya katakan sekarang itu ya pengalaman member di sini yang terjun ke robot kemarin. Kayak gitu sih kalau dari saya, Bu Emin. Iya. Oke, terima kasih Pak Abdul, Pak Aib. Ya, pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Jeff ini. Berarti tidak bisa jangka panjang ya, Master, pakai robot? Oke. Ini ada sebelum Pak Jeff ini ada juga Pak Indra ya. Harga ya mending buat modal bisa juga kan gitu. Nah, yang kedua ini Pak Jeff. Berarti tidak bisa jangka panjang ya Master pakai robot. Bukan tidak bisa, bisa sama dengan kita punya mesin lah ya, mesin apapun itu. Bisa nggak mesin itu berjalan bisa panjang? Sama dengan kita punya mobil juga misalkan contohnya. Bisa nggak ini awet? Bisa. Artinya apa? Perlu perawatan, ya kan? Sehingga maintenance. Nah, robot juga gitu. Bisa nggak robot berjangka? Bisa, tapi tetap harus diupdate, di maintenance. Karena pasar itu akan berubah setiap saat. Nggak bisa dogmatis akan dinamis terus harga seperti itu, nggak bisa. Artinya ya Pak, ya harus di maintenance, harus diupdate, ya kan. Nah makanya
sedogmatisnya kita milih suatu robot, ya tetap sama aja. Kita harus mengerti tentang ilmu dunia trading juga agar kita bisa cara bagaimana mengoperasikan sebuah robot. Itu dari saya seperti itu. Ya, baik mungkin. Ya cukup, aduh. Oh, cukup. Jadi intinya bisa pakai jadi bisa pakai panjang bisa, ya kan. Bagaimana? Tapi kenyataannya kenapa udah tutup? Ya karena kan ada motif tersendiri dalam pengertian kalau robot itu kan tergantung kepada pemiliknya, tergantung kepada mereka yang menawarkan robot. Kan ada nih, maaf nih, kita cerita ya, cerita. Kan orang jual beli robot untuk melakukan tujuannya cuma satu, saya mengumpulkan dana. Maka dana untuk kepentingan pribadi kan seperti itu. Maka jangan heran ketika kita, maaf nih, kita ditawari robot, ada brokernya. Ada. Biasanya brokernya seumur robot diciptakan. Artinya brokernya apa? Ya broker, boleh dikatakan brokernya itu broker white label, artinya broker yang tidak resmi. Artinya broker ya, karena broker-brokeran hanya untuk penampungan dana aja. Kita nggak tahu kantor brokernya di mana. Kita nggak tahu pengurusnya siapa. Kita nggak tahu regulasinya gimana. Kalau misalkan kita udah dikasih akun nih, ini akunnya tradingnya, ini brokernya ini. Ketika brokernya udah mati gimana? Kita mau nyari kemana? Paling nyari yang ngajak kita. Apa jawabannya yang ngajak? Sama, nasib saya juga sama. Saya juga ini harus ke atasnya lagi. Kan seperti itu. Nanti akan muter aja. Dan muter nggak ketemu-ketemu, tinggal nunggu waktu aja. Kapan yang sering, yang sabar mana gitu. Sabar menunggu atau sabar kita meratapi, kan cuma itu aja sih sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, dari Pak Jeff ini. Terima kasih, Master. Sama-sama Pak Jeff. Kapan kita ketemu langsung, boleh. Ya. Mau tanya lagi nih, para Master, boleh. Pak Abdul sama Pak Aib. Kan seperti yang kita tahu ini, kalau memilih sebuah broker, kita yang paling utama yang kita harus tahu itu legalitasnya. Nah, kalau untuk trading robot ini, struktur legalitasnya gimana ya Pak? Apakah masuk ke perdagangan atau keuangan? Oke, jadi kalau maksudnya robot itu sebenarnya alat bantu untuk melakukan transaksi. Sebagai alat bantu aja. Artinya nggak ada regulasi namanya robot. Hanya yang regulasi adalah brokernya. Karena untuk robot, terutama yang masuk ke istilahnya di dunia perdagangan, kalau masuk di dunia brokernya, nanti kan ada aturan-aturan. Dalam hal ini aturan yang mengeluarkan regulator ya. Di perdagangan ini kan ada Bapepti seperti itu. Nanti ada aturan-aturan tersendiri untuk orang yang mengelola robot. Pengelolanya seperti itu. Artinya juga dia kan harus intinya dia aturan itu ada digunakan untuk mengamankan nasabah. Jangan sampai nasabah itu tertipu. Ya kan? Kalau misalkan robot dimasukkan ke broker yang resmi, ya otomatis kan aman secara dana kan gitulah. Karena yang bisa ngambil dananya siapa? Nasabah itu sendiri. Nggak bisa pengelola robot kan gitu seperti itu. Kecuali namanya pengelola robot. Nah, artinya jika terjadi suatu masalah, regulator bisa dong memblokir. Duitnya masih ada karena di tempat resmi. Di mana kalau resmi dana kita kan dijamin oleh KPI, clearing berjangka Indonesia. Itu nggak bisa diambil kecuali orangnya, ya kan seperti itu. Nah kalau nggak resmi, ya siapa yang mau bisa ngambil? Kalau ditanya, Bapepti ini gimana kok nggak mau ngurusi tentang robot saya? Lah kamu masukin kemana kan gitu loh. Sedangkan saya pernah udah ada aturan. Ini broker yang boleh masukin untuk EA-nya, misalkan seperti itu. Contohnya jadi DMAX. Jadi DMAX nggak mungkin dikelola sendiri robotnya, tetap masuk secara resmi. Dana juga dijaminkan oleh Bapepti kan gitu, masuk ke secret account kan gitu. Ya ini yang nggak dipahami masyarakat. Taunya, oh ya ini ada brokernya. Ini robotnya masuk, iya masukkan broker ini brokernya. Dia udah diiming-iming dengan keuntungan, dengan ya kan profit yang lumayan, katakanlah secara perhitungan, dia kadang-kadang udah nggak mikir risiko. Itu kelemahannya kita kan di situ. Yang dipikir untung. Maka saya katakan di dunia trading itu sebenarnya kan seni memanage risiko. Kalau saya kan sederhana, trading itu apa sih sebenarnya? Trading adalah seni memanage risiko. Artinya apa? Apabila kita menguasai namanya risiko, cara mengatasi risiko, keuntungan otomatis. Tapi yang banyak kadang dunia trading juga seperti itu. Yang dipikir untung-untung. Yang ditemui apa? Risiko. Karena dia nggak pernah memikir tentang risikonya.
Nah, untuk menghindari risikonya apa? Belajar tadi. Boleh pakai robot? Ya boleh, tapi belajar. Biar ngerti. Biar bisa cara mengendalikan robot. Robot sama dengan hewan binatang liar juga kok. Harimau liar nggak? Liar kalau kita nggak bisa menjinakkan. Tapi seorang pawang harimau, dia bisa tahu, oh kalau ini dilus bagian katakanlah pundaknya, dia akan diam kan gitu. Nah kita nggak tahu cara menjinakkan harimau. Diajarin caranya minyaknya, coba lusin, ya kan? Coba giginya kamu pegang. Nah, risikonya yang lebih jauh lebih besar daripada boro-boro dia akan jinak. Bisa juga tangan kita yang hilang kan gitu, ya enggak? Sama dunia robot juga begitu. Kalau robot kita nggak bisa cara ilmunya tentang dunia trading, cara update-nya, boro-boro kita untung, adanya juga buntung kan gitulah. Tetapi kalau kita mampu ilmunya tahu, manualnya tahu, bisa mengupdate namanya robot, ya robot bisa menghasilkan, bisa. Tapi tetap dua-duanya ada jalan nih. Robotnya, manusianya. Artinya kalau kita trading robot juga melibatkan manusia. Kalau kita trading manual, kita nggak melibatkan robot. Kan gitu aja. Ya ngapain juga kita gabung-gabungan seperti itu. Coba Aib ya. Iya, Pak. Pak Aib udah ngantuk kayaknya ini. Ada tambahan nggak dari Pak Aib? Siap, terima kasih Pak Jeff. Sampai lupa saya pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan saya tadi tentang legalitas, Pak. Oh iya, kalau robot sendiri yang benar kata Prabu tidak ada legalitasnya. Jadi saya bilang kan awal kan itu robot bisa dibuat sama siapa aja yang sudah paham dan dia langsung setting dengan broker yang dia akan pakai biasanya. Jadi untuk robot sendiri nggak ada legalitas, yang ada legalitas itu adalah dari brokernya sendiri. Saya kalau misalnya saya bisa bikin, ya saya bisa bikin aja tanpa harus legalitas dari Bapepti itu nggak masuk. Karena yang untuk itu ya untuk legalitas ke pialahannya sendiri. Kayak gitu, Emil. Ya, kenapa saya mempertanyakan legalitas ya karena sebelumnya nih pengalaman juga kan dari lihat-lihat dari iklan broker-broker trading robot mengatasnamakan OJK, terdaftar dari OJK. Jadi kan saya berpikir, oh berarti beda ya perdagangan sama keuangannya gitu. Makanya tadi nanya tentang legalitasnya. Ya, kalau kan gini ya, sebenarnya satu, robot itu untuk apa? Biasanya kan untuk trading. Trading itu di bawah legalitas mana ya? Departemen Perdagangan. Artinya Departemen Perdagangan, regulator untuk Indonesia ya Bapepti dan Perdagangan Perjaka Komoditi kan gitu. Yang jamin siapa kalau dananya ya otomatis kalau pengen resmi ya kita harus nanya pengelola dari yang penyedia robot tadi. Ini robotnya ditaruh di mana? Ya kalau menurut masukan saya adalah di broker A. Nah, kita juga harus ngecek broker A ini regulasi enggak kan gitu. Kalau enggak jangan masuk, saya sarankan jangan masuk. Tapi kalau kita tahu, oh misalkan saya punya robot ini, robotnya kita masukkan di DMAX. Oh iya, kita lihat di aturan juga, oh Bapepti sudah membolehkan aturan ini agar robot dimasukkan ke DMAX. Artinya aman duit kita di DMAX kan gitulah. Aman dalam arti apa? Kalaupun profit, ya kan, ya kita bisa ambil. Kalaupun maaf nih, misalkan ada masalah terhadap robot itu nggak ngaruh, karena yang bermasalah robotnya bukan brokernya kan gitu. Itu aja makanya. Ini kan robot itu pilihan. Kita sebagai eksekusi yang istilah bahkan kita yang penentu. Saya milih robot ini tapi ada penawaran robot dimasukkan brokernya tidak resmi. Ya minimal di otak kita sudah di pikiran kita udah jelas. Siap-siap hilang loh kalau misalkan brokernya nggak jalan. Kan cuma itu aja sih. Kalau kita udah, ya nggak? Kan sederhana sebenarnya. Tapi kita lihat, oh iya. Yang penting udah profitnya ya monggo. Maka saya katakan robot itu adalah pilihan. Masukan saya cuma satu. Kalau kita mau trading robot, kita juga harus tahu bagaimana cara mengendalikan robot. Yang lebih penting adalah betul pertanyaan tadi Bu Emil, yaitu regulasinya penting, izinnya. Kalau robotnya sebenarnya nggak ada izin penggunaannya. Mesin ini siapapun boleh, bisa. Tapi penggunaannya, penerapannya mau ditaruh di mana ini? Kan itu. Nah, naruhnya itulah yang harus kita pikirkan. Brokernya resmi enggak ini kan?
Kebanyakan ya sudah, ini udah beberapa kali saya lihat, beberapa kali kejadian dan saya udah kayak udah hatam, udah hafal kan gitu. Kenapa? Ya pasti rata-rata itu broker yang digunakan broker yang digunakan robot yang tidak ada regulasinya. Artinya kalaupun berbelok arah ya itu ada risiko yang harus kita tanggung sendiri, nggak bisa kita nyalahkan penyedianya, jadinya kan gitu. Karena hukumnya itu kan sudah dia juga udah punya backup ya, saya kan seperti itu. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Abdul penjelasannya, Pak Aib juga terima kasih penjelasannya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Untuk Bapak Ibu yang ingin mau bertanya lebih lanjut nih mengenai trading, apa boleh ke kontak personnya Pak Abdul, boleh ditulis Pak di kolom komentar, sama Pak Aib juga boleh. Ya, atau berkunjung ke kantor cabang Pekanbaru, ya, ke kantor cabang Yogyakarta juga boleh. Demikian webinar diskusi kita pada malam hari ini dengan tema trading robot vs manusia. Ya, terima kasih Pak Abdul udah mengisi webinar pada malam hari ini. Pak Aib juga terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum.